Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang sebijak mungkin, tetap pakai uang dingin. Oke, saya mau bahas lunch ya di hari ini, di video pertama hari ini. Kita langsung saja teman-teman. Pro video ini saya buat teman-teman ya. Ini market sangat-sangat bagus teman-teman ya. Barusan tadi Bitcoin sempat menyentuh 40.200 ya, 40.200 dolar per Bitcoin. Dan di sini rata-rata semuanya terjadi kenaikan dan signifikan ya di hari ini teman-teman. SIBA karena hampir 7% untuk kenaikan, dan ada beberapa lagi ya altcoin lainnya, tentu saja Lunch dan Bond teman-teman, hampir 8% Bond. Lunch di sini hampir 6% ya. Kalau kita hitung ya teman-teman ya, kalau kita lihat untuk chart dari Lunch ya sebelum kita lanjut ya. Ini saya ambil time frame 4 jam, ini terjadi kenaikan terus teman-teman ya untuk di Lunch ya. Terjadi kenaikan terus, dan kalau kita ambil time frame satu hari ya, dalam ya kita ambil dari sinilah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di hari ke-10 hari ini teman-teman, Lunch tetap performanya sangat baik ya. Buktinya kenaikannya cukup signifikan ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang kita tahu ya, terutama kemarin pembakaran dari Binance ya, 2 kali berturut-turut ya. Kenaikan pertama 22% ya, karena Binance membakar 3,9 miliar token ya. Di sini saya berpikir berapa sih yang harus kita sediakan ya untuk cuan banyak di Lunch ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, ini persepsi saya teman-teman ya, jangan jadikan ini acuan buat kalian semuanya, karena di sini agak ini ya, agak FOMO-FOMOan nih artikel yang akan saya bahas kali ini. Tapi ya buat saya yang sudah punya Lunch walaupun sedikit ya, tetap saya optimis dengan Lunch ke depannya teman-teman ya, karena target saya ya untuk ya let's say 1 sampai 2 tahun 100 rupiah itu sudah sangat-sangat bagus teman-teman ya, 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau lebih dekat ya, untuk mencapai 100 rupiah ya lebih baik lagi ya kan teman-teman. Nah, di sini ada 4 faktor yang bertanggung jawab teman-teman ya, 4 faktor yang bertanggung jawab terhadap kenaikan Terra Classic teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ya, faktor-faktor ini yang menunjang kenaikan Lunch ya, kira-kira seperti itu. Di sini dengan harga Lunch dan USDC yang melonjak tajam minggu ini, jadi kami telah menyoroti 4 faktor yang menyebabkan kenaikan harga Lunch ya baru-baru ini. Jadi ada 4 faktor. Pertama, di sini Binance memperkenalkan kontrak abadi USDC atau sudah bisa di derivatif teman-teman ya untuk USDC dan Lunch, tentunya Lunch duluan teman-teman. Dan berikutnya dorongan ke 1 dolar ya. Ini dorongan ke 1 dolar sekali lagi teman-teman ya. Ini jangan jadikan persepsi kalian ya. Jadi jangan mentang-mentang berita bagus terus kalian langsung all in dan lain-lain. Tidak, tetap pakai rasional untuk investasi. Ya kalau kalian mau jangka panjang ya, 1 sampai 5 tahun ya, ya nggak usah banyak-banyak gitu loh. Toh untuk jangka panjang. Kalau kalian mau gambling teman-teman ya, gambling dalam arti ya kalian yakin dia akan naik, terus kalian masuk banyak-banyak ya, terus apa namanya, berencana untuk short term ya, itu agak resiko menurut saya ya, agak resiko. Karena gini ya, kalau orang short term ya jarang menggunakan uang dingin ya. Biasanya kalau short term itu bukan uang dingin, biasanya seperti itu ya. Tapi apapun itu terserah kalian, karena itu uang kalian ya. Oke, komunitas Terra Classic telah terlibat dalam berbagai inisiatif untuk menghidupkan kembali harga Lunch dan USDC menjadi 1 dolar ya. Anggota komunitas secara aktif memberikan suara pada berbagai proposal ya untuk mewujudkan impian ini. Tapi yang merespon ini teman-teman, kalau saya lihat tetap Binance. Kenapa? Karena Binance itu punya banyak ya. Buktinya waktu awal-awal terjadi bantuan lah ya, bisa dibilang bantuan burning ya dari berbagai exchange ya. Dulu dari Maxi ya, dari Bybit dan lain-lain, hampir semua exchange membantu membakar Lunch karena mereka apa namanya ya, bisa dibilang ya push dari komunitas ya, terus mereka juga pegang banyak ya, istilahnya nyangkut ya. Ya dorongan ke 1 dolar ini jadi acuan, kira-kira seperti itu. Nah di sini ya, exchange yang lain itu sudah nggak membakar Lunch,
Tetap yang membakar rutin itu adalah Binance teman-teman ya, karena Binance pegang banyak sekali ya. Bayangin dari 16 miliar dolar ya aset mereka waktu itu masih di bulan Maret ya 2022. Di bulan Mei tinggal 3.000 dolar ya, bayangin tuh ya. Jadi saya rasa namanya kita berpikir manusia ya, otomatis dia akan ngepush. Toh yang apa namanya membayar pembakaran itu bukan Binance tapi dari fee transaksi ya. Tapi ya kalau kita hitung-hitung ya Binance juga sih ya kan. Seharusnya fee transaksi itu dia makan sendiri tapi dia pakai bakar. Bagus bagus bagus. Oke, di sini seperti yang diberitakan sebelumnya, komunitas terklasik mendukung proposal untuk menyelesaikan masalah terkait ketidakcocokan urutan, teman-teman ya. Selanjutnya di sini meningkatnya sebutan sosial ya, untuk meningkatnya sebutan sosial untuk USDC dan LUNS, teman-teman ya, atau meningkatnya mention orang-orang baik di Twitter dan semua sosial media dan semua apa ya, grup-grup ya lagi lagi sedang rame lagi nih LUNS ini ya. Makanya waktu saya bahas LUNS kemarin tuh saya rasa aneh aja, ada yang komen coin scam kok dibeli ya. Tapi sekarang waktu LUNS naik ya mereka hilang ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini rally Bitcoin faktor selanjutnya ya. Jadi rally terbaru Bitcoin juga berdampak positif pada harga altcoin termasuk LUNS dan USDC ya. Lonjakan aset teratas ya di atas 38.000 sekarang sudah sekarang sudah akan bermain di 40 ribuan untuk Bitcoin. Jadi hati-hati dalam arti positif ya, hati-hati LUNS ini bisa saja ya terjadi kenaikan lagi. Nanti kita akan lihat chartnya setelah ini ya. Ini ya, ini ketiga ya rally Bitcoin itu yang bisa memicu, dan USDC dan LUNS mengalah pada tekanan jual ya. Jadi sedikit yang menjual kali ini. Banyak yang nyerok ya. Kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman masih ingat di zaman Dogecoin ya. Waktu terjadi kenaikan Doge itu bertahap teman-teman ya. Naik, orang katanya nanti koreksi lagi, naik lagi ya. Ini waktu Dogecoin ya. Waktu itu naik, orang bilang nanti pasti akan koreksi, pasti juga didam lagi. Nggak taunya naik lagi ya kan. Setelah itu dibilang wah ini sudah tinggi nih, nggak usah masuk, naik lagi. Akhirnya Dogecoin bisa mencapai 9.000 rupiahan ke atas lah ya, hampir main di belasan ribu, di 10 sampai 10 sampai 11 ribu. Yang saya takutkan ya dalam arti positif nih ya, performa LUNS itu seperti Baby Dots di tahun 2021 ya. 2020. Takutnya seperti itu teman-teman ya. Karena ini prediksi orang semua meleset, pasti akan koreksi, tapi enggak. Tapi dia naik terus ya. Dan menurut saya pribadi ya, tadi kan 4 faktor yang mengangkat LUNS ya. Tapi kalau saya untuk persepsi pribadi saya, kenaikan LUNS ya di tahun ini ya, di akhir tahun ini tepatnya di bulan 11 ya. Kenaikan LUNS ini teman-teman ya, kenaikan yang pas. Jadi time frame-nya pas mau bull run untuk seluruh market kripto. LUNS naik ya, bisa jadi volumenya akan makin gede ya, kira-kira seperti itu. Saya mau ambil time frame 4 jam, tapi sekali lagi ya teman-teman ya, tetap Dior ya. Saya gambar-gambar gini bukan berarti kalian harus ikuti, nggak seperti itu teman-teman ya. Ambil time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah beberapa kali ya melewati support ya. Seharusnya di sini sih ya, dari awal ya, dari awal. Nah, ini support yang menjadi ini resisten terakhir teman-teman menurut saya ya. Ini resisten terakhir karena ini time frame 4 jam. Ini resisten terakhir ya. Seharusnya banyak yang take profit di sini ya. Tetapi market berbalik teman-teman ya, sehingga jadi tren bullish ya. Kira-kira seperti itu. Kalaupun kita ambil ya di beberapa jam yang lalu ya. Saya ambil di sini ya. Karena ada shadow kecil di sini teman-teman ya. Yang kecil ini ya. Ketika menjebol dia langsung ngepam teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman ya sampai kill 10. Semoga saja kill 10 teman-teman ya. Kalau kita tunggu kill 10 itu, kalau saya nggak usah mulu-mulu, bulan 2, bulan 3 ya 2024 semoga kill 10. Tapi kalau lebih baik lagi, lebih cepat ya lebih baik teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Happy cuan deh buat kalian semuanya. Yang cuan di hari ini teman-teman ya. Kalau kalian sudah profit banyak ya silakan take profit teman-teman ya.
jangan lari dari konteks. Kalau sudah profit, take profit. Tapi alangkah baiknya jangan semua ya, supaya ya kalau naik lagi kan masih punya. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.